Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Wa'adallahu ala ni'mati wa ala'i wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min qabil ma'ba'ad ilahi anta sudah lakafati hadaf ibadah Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kautsar wassalli kama syaa Allah wa qul aidan qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Rasulullah SAW man salaka tariqan yamshi bihi ilman sallallahu bihi tariqan ila jannah. Wa qala aidan al-taqala ila ilma mudirahu qabla yakhluq. Yang saya hormati, yang saya muliakan pada saat sebuah bangun Pak Suami yang saya banggakan dengan pesantren yang saya bersedia Kiai Haji Firdaus yang saya banggakan ikhwan wal akhwat khusus Pak Kiai dan yang bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti salah satu rangkaian kebiasaan atau rutinitas kita setiap bulan selain melaksanakan malam ibadah diawali dengan tadarus tersujud juga ke semuanya tadi saya sampaikan oleh Pak Kiai. Saya didaulat untuk menyampaikan materi tentang sujud atau tabaruk dan kitab sujud karya monumental pada sahabat Tentu ini tidak gampang, teramat sulit. Tapi karena ini sudah tugas seizin beliau, dosen kita, ya sami Allah dengan berbagai macam keterbatasan. Dalam tahun ini ada dua metode yang menyampaikan kitab ini. Ada yang dengan cara riwayah, yang kedua cara diroyah. Ada yang dengan cara melogat kitabnya langsung. Misal Kiai Haji Aam dari Sukabumi, dan juga ada Kiai Haji Kiai Aceh Jauh ya. Kemudian juga ada calon dokter Mas Rojaya, saya dan Pak Rektor dan yang lainnya tentu tidak itu yang saya sampaikan. Ini dinamika, ini keragaman. Makanya saya ditugaskan untuk menyampaikan usul ini dalam perspektif diroyah. Artinya
mengambil intisari dari kitab itu, meskipun dalam perspektif saya sendiri sebagai dosen di kampus ini yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan mata kuliah studi pasca khusus kitab suci. Nah, jadi kalau ada di antara ikhwan dan akhwat yang berminat untuk kuliah di S2 pasca saya nanti UIKM, itu akan ketemu dengan saya dan ketemu dengan materi ini tentang Muqarrus Suduri. Nah, kebetulan kita ada dua prodi, ada prodi ilmu tasawuf, ada prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tidak ada bapak atau saudara, tangga, atau siapapun yang ingin meningkatkan pengetahuan dari sisi ilmiahnya, monggo kami tunggu di kampus ini. Bapak Ibu yang saya yakin berbahagia karena masih tetap di sini, tidak bergeser ke sana. Tadi Pak Kiai ingatkan, ya, terus luput di lisan, di Jawa, di Polri. Kenapa itu tadi? Kita tidak bergeser ke sana, masih istiqomah di sini. Itu kan luar biasa. Alhamdulillah. Nikmat itu. Nanti ditanya dengan dikit ya di sana. Itu yang pertama. Jadi harus bersyukur kita masih di sini karena ada banyak rekan kita, ikhwan kita yang resah, gelisah karena goplah berujung di bergeser. Karena goplah berujung resah, tak resah ujungnya bergeser. Alhamdulillah. Mengapa goplah? Ini masalahnya. Mengapa ikhwan selain kita itu goplah sehingga gelisah berujung bergeser mencari jalan lain? Kalau kata bahasa akeh mah wa mayarham deknya naon deui atuh, itu bahasa akeh. Ku abah tos dipasikeun di akhirat tinggal ngajarankeun. Ini yang mahal itu. Jadi tidak boleh terganggu dengan hal-hal yang baru. Karena itu tidak itu adalah hal terbaik yang boleh itu. Nah, kembali ke tadi, kenapa goplah? Kenapa lalai? Menganggap itu hal sepele. Nah, mereka gelisah, resah, berujung bergeser itu karena goplah. Mengapa goplah? Saya teringat akan pernyataan bahasa Kang Jen Wamayarham, beliau salah seorang pemuka amanah. Ada Kang Jen, almarhum Kang Jen, almarhum Kang Dudun, almarhum Kiai Nurano. Almarhum lahum al-Fatihah. Ya nah, katakan Jen, begitu ikhwan ditagi, itu ada PR berikutnya. Sebagian besar setelah ditagi, mereka langsung mengamalkan isi kitab hukum Jumat dan menafikan kitab Muqarrus Suduri yang sekarang kita akan coba bahas. Melupakan itu, padahal itu adalah kuncinya. Setelah mengamalkan Jumat, kerja kopi berikutnya adalah memahami. Kalau bisa menguasai, mengamalkan isinya kita Muqarrus Suduri. Dari situ akan nampak dalam kitab masih kayak bahasa namanya kitab ibadah. Orang yang sudah mengamalkan Rukun Jumat
menguasai, memahami dan mengamalkan isi kitab Tausudur, maka tergambar dalam ibadahnya yang tersurat dalam kitab ibadah yang tertulis langsung. Setelah itu, apabila pikirnya sudah maksimal, ibadahnya sudah maksimal, maka akan nampak yang tergambar dalam kitab akhlak. Itu pun sama karya persahabatan. Setelah itu, maka akan tercipta atau terwujud pribadi yang nampak dalam nanti. Mengapa per hari ini orang goblok kemudian berujung pada gelisah resah, berujung pada berpindah haluan, berbeda musik karena itu tidak paham, tidak mengerti, terlebih mengamalkan isi Tausudur. Makanya dari dulu sampai hari ini yang namanya kitab ini wajib dipelajari, wajib disampaikan minimal 1 bulan 1 kali tiap menjelang Selasa dan menjelang malam Jumat. Disampaikan. Itu tujuan supaya tidak goblah, gelisah resah, ujung pindah ke tempat lain. Nah saudara, supaya tidak goblah, mari kita perhatikan di mukadimah kitab Tausudur. Ini sudah dibahas oleh Kak Haji Dr. Surawadi. Saya sudah nanya ke beliau yang sudah nalogat untuk kesalahan. Nah saudara, dalam mukadimah itu tersurat ayat disimpan di awal sebelum bahas dan lain-lain. Ini yang ditulis oleh Pak Hasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini ayat yang pertama kali ditulis dalam mukadimah kita ini. Tentu tidak sembarangan, yang namanya prakarya setempat adalah yang penting dan berharga. Saudara punya barang yang berharga tidak mungkin disimpan di dapur, terlebih di luar rumah, pasti di depan rumah, di papan. Karena apa penting perkara itu? Simpan di depan karena penting. Para sahabat menulis kalimat ayat ini juga itu mengisyaratkan ada hal yang muhim, malah aham. Betul sekali. Jadi ini harus jadi prinsip ayat ini dalam kita berkarya. Nyata, bahagia, nyata, beruntung atau sungguh beruntung, sungguh bahagia mereka yang zakah atau dia yang jatah terus berusaha. Saya baca dalam salah satu tafsir dalam kitab lain misalnya itu disebutkan arti zakah itu yang minal dzunub, membersihkan dari berbagai macam dosa, imma dosa yang kecil terlebih dosa yang besar. Kita sudah punya alatnya. Tadi Pak Hasan yang sampaikan, inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu memiliki alat pembersihnya, dan alat pembersih hati itu adalah dzikrullah. Makanya siapa yang istiqomah dalam berzikir, maka dia sedang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari dulu. Dulu kan kadang-kadang ada yang kita sadari, ada yang kita sadari, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Dulu itu dosa-dosanya ada yang kecil, ada juga yang besar. Nah, jadi
dibersihkan. Mengapa Pak? Coba kita ilustrasikan ke rumah saja. Kita punya rumah besar, bagus, mewah, tapi tidak pernah dibersihkan. Apa jadinya rumah itu? Jangan orang lain, kita pun malas tinggal di situ. Mengapa? Kotor. Contoh lain, kita punya cermin. Kita itu akan senang bersolek, terlebih punya baju baru. Atau rambut kita baru dicukur, kan merasa ganteng tuh, merasa cakep, maka akan terus menghadap cermin. Wah, cakep nih, sepertinya bisa jadi punya istri 2 atau 3 karena cakep, merasa cakep. Itu kalau cerminnya bersih, bening, maka akan nampak. Jangan kalian dekat, ya Allah sudah akan nampak di situ. Tapi kalau kotor, no way. Terbiasa Pak. Kurang untuk semua kasih rumah yang kasih nak pukul hari awal. Kita ganteng, cakep, cantik, tidak akan nampak kecakapan kegantengannya dalam cermin yang kotor. Nah, oleh karena itu, para sahabat mengingatkan, hanya mereka yang rajin membersihkan jiwanya yang akan bahagia, yang akan beruntung hidup dunia ini. Qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Nah, khaba dalam beberapa tafsir termasuk di lain disebutkan arti khaba adalah akhoha bil maksiyah. Akhoha bil maksiyah, menganggap enteng sehingga terbiasa berbuat maksiat. Tindak kecil ini, maksiat kecil inilah, tidak akan berdampak yang lain-lain. Terus kalau maksiat kecil dilakukan berulang-ulang, jadi besar, yang besar. Maka mereka yang membiarkan dirinya kotor, model kita punya rumah tadi, dibiarkan 1 hari datang kotoran, dibiarkan harinya begitu 2, 3 terus, minggu, bulan, tahun, udah kotor. Sederhananya ini kita punya di halaman punya pohon, 1 jatuh, berbulan, daun itu 2, 3, dibiarkan numpuk Pak, kasih kotor Pak. Sama dengan diri kita begitu. Maka kasih sayang antar sahabat sepuh ada kepada kita luar biasa. Hanya anak teh luar biasa orang. Ya, amalkan dia kawannya bikin hontal kalian dohir batin bikin nikahan kawannya dohir batin luar biasa. Hanya apa rasa kepada kita. Makanya disimpan di paling depan itu, di paling mana saya buka kitab itu pasti depannya itu disimpannya. Pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Besar bahwa itu disimpan tidak sembarangan. Maka kalau kita ingin beruntung, ingin bahagia, ya amalkan itu. Jangan cari yang lain-lain, amalkan saja. Nah, kalau ini prinsip, maka akan timbul motivasi Pak, Bu, timbul motivasi. Biasanya kalau itu 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina, bisa begitu Pak. Tapi kalau sudah sadar itu bahwa hanya mereka yang biasa membersihkan jiwanya yang beruntung itu, dari sekian miliar orang di dunia ini, hanya itu mereka yang rajin membersihkan jiwanya. Sementara yang rugi mereka yang membiarkan dirinya terbalut oleh dosa karena berbuat maksiat. Sahabat, saya kepada kita nih amalkan. Siang, malam, sedang sibuk, sedang santai apalagi, dimakan. Ini yang pertama. Jadikan itu prinsip bahwa hanya mereka yang rajin membersihkan jiwanya, hatinya yang rajin berzikir,
berzikir yang akan bahagia. Mimpi di siang bolong ketika dia ingin bahagia tapi terzikir. Tadi pernah saya sampaikan, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau ingat Al-Quran, Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Kalau ini macam jelas sekali bahwa wajib hukumnya zikir itu. Kapan sudah dikasih ilmunya? Minimal setelah zuhur 165, pada asar 165, terus begitu. Malah lebih baik. Saya pernah kedatangan seorang yang tidak saya kenal, orang Jawa Timur, datang ke saya. Kamu itu saya tahu suka zikir, tapi zikirnya masih biasa saja. Loh kenapa? Harusnya satu, zikirnya adalah banyak, satu Pak. Kalau banyak berarti di atas 3, di atas 165. Kalau banyak tapi itu minimal bersama itu. Setelah duhur asar 65 itu minimal Pak. Bukan status sama saya tidak. Selain banyak apa? Sering. Banyak, sering. Setelah duhur la ilaha illallah sebanyak mungkin. Duha la ilaha tahajud terus sebanyak mungkin. Sering dan banyak. Jangan satu minggu dikir, minggu berikutnya tidak begitu. Minggu ini dikir kok terus begitu terus. Maka kalau sudah begitu maka akan muncul rasa saya kalau ditinggalkan. Tapi kalau terbiasa tidak akan berdapat apa-apa Pak. Maaf kalau tidak itu. Ini mohon maaf pengalaman begitu Pak. Jadi kalau sudah biasakan 3, malas terus. Sibuk terus ada kesibukan Pak. Kita bisa mengalahkan kesibukan itu. Jangan terkalahkan kesibuk. Betul. Kalau sibuk boleh 3, tapi diingatkan oleh makanya kita harus dipodok. Diganti betul, jangan terus dibiarkan 3. Kita maksudnya utang Pak. Kalau hanya 3, gitu. Ya. Nah, ini saling memotivasi. Kita harus saling menguatkan. Tidak boleh saya tambahkan. Maka upayakan itu yang banyak. Kemudian juga sering. Itu saya ingatkan ya. Nah, maka kalau begitu maka kita akan di orang yang tadi itu kata Allah manjaka masuk atau itu kita akan bahagia. Lihat apa sahabat karena Rasul kan bahagia kehidupannya didoakan, kita dijuarai terus ditawasulikan gitu. Itu kebahagiaan sekali. Karena apa itu tadi? Para sahabat sebuah orang tidak akan mengingatkan ini kalau ini tidak terasa oleh mereka. Gitu. Nah, terus ya, itu sepintas di Muqaddimah itu masih yang saya terbuka. Maka saya ambil selanjutnya. Yang kedua, kata para sahabat, dalam tersebut itu di awal di halaman muka itu amal yang balasannya surga. Jadi amal yang balasannya surga selain yang banyak itu, ini adalah kuncinya. Zikir itu banyak dan sering memotivasi maksimal sholat, memotivasi semangat untuk bekerja. Kalau zikirnya banyak dan sering, mengapa bahasanya bahwa zikir itu amal yang balasannya surga. Surga itu tidak nanti Pak. Ada aroma surga atau wangi-wangi surga bisa dirasakan sekarang. Seperti sama neraka pun aromanya bisa dirasakan sekarang juga. Jangan terlalu memikirkan surga nanti, sekarang saja. Bahwa amal ini balasannya tiada lain adalah surga. Surga ya kebahagiaan. Tadi disebutkan nyata bahagia jika dia terus berusaha bersihkan dirinya. Yang dibilang tadi. Intinya orang yang ahli zikir pasti bahagia. Orang yang ahli zikir pasti sengsara. Ini bahasa Quran. Manzaka
Tapi itu janji Allah. Nah, jadi amal yang balasannya surga. Dikit itu. Jadi jangan khawatir. Dikit saja terus. Hanya jangan bikin alasan. Sebab kalau 1 minggu dikir, 1 bulan, 1 tahun belum ada balasannya. Nah ini bahaya juga kalau tabiatnya itu. Tidak boleh. Kamu dikir, saya ingin bahagia, itu tidak boleh. Tidak boleh mengawinkan hal dikir dengan dunia. Bahagia itu adalah bonus. Biarkan bahagia mengejar kita. Jangan kerja dengan dikir. Itu terlalu naik, terlalu murah. Mudah bahagia dengan dikir itu. Biarkan dikir bahagia mengejar kita dengan cara kita beri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang ahli dikir itu pasti bahagia. Mana contohnya? Bisa contohkan di bawah. Ada penjelasan berikutnya. Yang kedua, bahwa dikir adalah amal karena petunjuk Allah. Ini dikir bukan petunjuk siapa-siapa, Allah yang menunjukkannya. Nah, kalau bahasa itu lebih sederhana, artinya agak berani. Dikir itu adalah Google Map kalau sekarang. Saudara mau ke Jakarta, tidak tahu Jakarta di mana, ujung-ujung berangkat. Nah, pasti itu bahasa kita sasar, pasti tersesat. Kalau berangkat ke Jakarta atau kemanapun tanpa tahu arah, tidak pakai panduan, tidak pakai Google Map sekarang itu. Google Map itu adalah gambaran lahir hari ini. Baca, mulai ada CCTV itu apa sebenarnya? Ada Google Map itu apa sebenarnya benar itu? Maka saya punya keyakinan bahwa zikir adalah Google Map menuju Allah. Orang yang tidak punya zikir, dia tidak punya Google Map, tidak punya arah. Semuanya saja. Berangkat dia asal sampai. Sampai kan bisa lama, capek lagi, salah lagi. Tapi kalau pakai Google Map, tapi ingat, ada banyak orang yang tersesatkan dengan Google Map. Hati-hati, masuk jalan buntu, aneh. Kan begini bisa. Padahal gitu kan, jalan buntu, malah Anda tinggal baca, ternyata itu adalah ada sungai. Anda tinggal menyeberang, sungai tidak ada jembatannya, masa menyeberang begitu saja? Ada begitu. Saya namanya begitu. Ini mengisyaratkan bahwa tidak semua zikir itu bisa dipakai sebagai Google Map. Zikir mana yang bisa Google Map? Zikir yang ditanamkan oleh ahlinya, mursyid pada saat sebuah abad, alam selesai itu sudah. Di luar itu, Noel, wayana, punten tenang kepada kamu. Meyakinkan, sumpinglah kepada saat sepuh, sumpinglah kepada saat no eta pisan. Google Map yang akan menyampaikan itu kalau sudah benar. Karena ini petunjuk Allah, Google Map dari Allah, mereka akan tersesat jika tidak menggunakan Google Map ini. Walaupun sampai saya tadi akan capek, akan hamur di ongkos, kan begitu, biaya membengkak. Kalau pakai mobil mungkin bensin juga akan berlipat, karena luar dugaan harusnya cepat sampai malah kebengkak. Kan bisa begitu. Ada tidak tahu jalan. Tapi kalau Google Map yang benar Google Map-nya akan cepat sampai dan sampainya benar-benar sampai. Dengan apa Google Map-nya? La ilaha illallah. Yang ditanamkan langsung oleh masyarakat sepuh atau oleh takdir yang ditunjuk oleh masyarakat. Selesai di situ. Nah, jadi jangan dianggap enteng, ini luar biasa. Kita alhamdulillah ya Allah mendapatkan itu. Saya kalau saya bercerita tidak pernah mimpi datang ke sini, Pak. Tidak tahu sudah apa. Yang saya tahu sujaranya adalah air sesat. Itu saya tahu.
Itu banyak di tempat saya itu yang membesarkan saudaranya. Tahun 2003 saya ke sini. 10 tahun setelah itu baru saya ditaati. Lama banget, 10 tahun Pak baru ditaati. Nah ini tentu kembali kepada masing-masing. Ya, pasti ini petunjuk Allah, bukan petunjuk siapa-siapa. Dititipkan oleh Tuhan sahabat Subhanahu sampai kita tinggal mengamalkan saja, tinggal melestarikan saja, tinggal mengamalkan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Amalkan seperti apa adanya yang diajarkan oleh Tuhan sahabat Subhanahu melalui pengetahuan. Itu saja. Pada hari ini ada banyak orang yang mencoba yang neko-neko jadi mumursidah. Ada mursid, ada mumursidah. Nah itu tadi yang ngasih Google Map menyesatkan. Itu ada mumursidah. Hati-hati pada itu semua. Ada banyak sekarang itu. Sebelah sono, sebelah sini, sebelah sana. Banyak yang begitu. Kita alhamdulillah masih di sini. Saya ingat pernyataan saya bicara itu. Kun talibal istiqomati wala takun talibal karomati. Harus mencari istiqomah saja Pak. Tiap anak ibadah datang, zikir terus, kotak terus, itu saja. Zikir tiap hari, perlu tiap waktu, kotakan ikut terus laksanakan, anak ibadah ikuti terus. Di sini atau lewat streaming terserah. Bagus datang ke sini. Itu saja yang ada Pak. Nah ya, itu masuk kategori tadi manzakaha, orang yang rajin zikir, orang yang pertama, orang yang rajin ibadah, itu masuk kategori manzakaha, akan beruntung, akan bahagia, seperti itu. Jadi yang terakhir dalam mukadimah itu saya temukan Muhammad, pengantin Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya adalah orang terbaik. Artinya jangan mencari teknologi yang lain. Sudah jelas sangatnya. Dari Tuhan Kanjeng Rasul, terus sahabat, keluarga sahabat, terus tabi'in, terus para wali sampai ke musim kita saat kita jelas sekali. Kalau ingin mencari siapa yang sudah berhasil, siapa yang sudah bahagia, ya beliau ini, mereka ini, Kanjeng Rasul, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para wali, yang musim. Itu mereka contohnya Pak. Jangan mencari contoh yang lain. Sudah contohnya, mereka sukses. Dalam bahasa kita, mereka adalah karuhun yang sudah karuhan. Karuhun yang sudah karuhan. Mana karuhannya? Ya mereka terus berdoakan, mereka terus kita sahabat, dan seterusnya. Itu bukti mereka sudah bahagia. Itu mereka tipe oleh mereka yang sudah menjalankan tugas. Mereka yang sudah mengikuti program yang tadi. Artinya mereka semua adalah pengamal zikir la ilaha illallah. Itu Pak. Jadi kalau terlalu jauh ke Rasul, ya kalau sahabat sebabaran tipologinya itu saja. Ikuti apa kata Abah, selesai Pak. Jangan mencari apa-apa yang lain. Bahaya. Bahaya kita itu. Itulah itu yang Abah sebut apa? Jangan cari apa yang lain. Bahaya Allah itu. Ya, begitu ya Pak. Jadi penilai Muhammad, keluarganya, sahabatnya, terus sampai ke musim. Mereka lah tipe orang yang harus kita ikuti selesai Pak. Sudah di situ juga. Jangan mencari yang lain-lain. Oh ini masalah nggak itu. Bisa terbang kotik adek itu Pak. Itu mah terlalu banyak gitu. Ya, itu terlalu murah. Kalau kita mencari orang yang kuat di tema, kuat di sembuh, kuat terhadap sebagainya, bisa terbang kan itu. Ya, oke. Jadi ini yang surat
kemudian saya ambil intisarinya dari mukadimah yang bersama buat. Nah, kalau baca sama ajangan-ajangan yang lainnya, ada Kang Aang, ada Kang Acep, ada Kang Rodaya, ada Kang Suro, sisanya ada Pak dan lainnya yang ini sama pakai sistem perkuliahan saja. Ini kalau di perkuliahan Pak untuk 2 semester ini, jadi untuk 4 bulan, 6 bulan ke depan sebenarnya cukup 1 malam selesai. Kita selesai jam 3 ya, kita sudah buat slide agak banyak, jam 3 selesai. Siapa? Gue siapa? Ya. Berikutnya, nah ini informasi dan saya kira kalau sudah tahu ini menyelaraskan, kemudian menguatkan saja. Jadi takhid lah, takhid. Tidak untuk menggurui, ini takhid saja. Karena kita sama-sama pembelajar. Dimanapun dengan siapapun kita belajar. Karena tadi kita termotivasi oleh hadis tadi itu. Man salaka thariqan ya tanisubihi ilman sahallahu bihi thariqan ila jannah. Luar biasa. Bapak melangkah datang ke sini dengan maksud untuk menambah banyak hal, menambah ilmu dan amal, maka harus diingatkan sahallahu bihi thariqan ila jannah. Kata Rasul akan diberikan kemudahan, diberikan jalan menuju sukses, menuju bahagia, menuju surga Allah. Kan begitu. Ini sudah luar biasa. Jadi jangan supaya Pak untuk melangkah sini jangan ngatet Pak. Ada banyak saudara kita tidak sampai ke masjid, sampainya ke Osapam, sampainya ke sebelah sana, wudhu di sana Pak, tidak sampai di sini. Kita alhamdulillah sampai di sini. Itu semata-mata karena Allah. Saya pada kita. Hadis kedua, siapa yang berangkat dia terlalu ilmu, kita bermaksud untuk mendapatkan banyak ilmu, nah, maka di situ ada gubralahu qabla ayat tua. Mohon kali salah mohon dikoreksi bagi. Jadi orang yang berangkat pindah tempat bermaksud untuk mendapatkan banyak ilmu, maka dimaafkan dosanya sebelum sampai ke tempat ini Pak. Baru turun langsung dimaafkan dosanya. Luar biasa. Mahal sekali Pak kalau yang saya ini. Oleh karena itu ya kita harus semangat. Kalau luang waktu datang saja di setiap bulan ya, kalau punya luang. Kalau tidak bisa lewat streaming tadi. Oke, berikutnya Pak ya, saya temukan dalam kitab Al-Sabah awal ini yang luar biasa. Tidak semua bisa buat kitab seperti ini, membuka dana, membuka masa depan. Kalau saya artikan bahwa zikir itu paling utama di antara hal-hal yang utama. Nah, kalau Bapak menemukan ada perkara yang dianggap utama, maka itu jauh di bawah zikir Pak. Apapun itu, maaf ya. Mohon maaf, kalau Bapak menemukan perkara yang lebih utama dibanding dengan zikir, jauh di bawah keutamaan zikir. Perasaan apa yang itu dalam kitabnya bahwa zikir itu paling utama di antara hal-hal yang apa saja silakan Bapak bacakan 1, 2, 3, 4 utama-utama itu semua di bawah keutamaan zikrullah. Yang pertama itu, yang kedua zikir pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Kalau Bapak menemukan metodologi, ada kan sekarang ada banyak orang yang menawarkan, para ahli di luar sana menawarkan pendekatan-pendekatan untuk dekat dengan Allah. Tidak ada pendekatan yang lebih utama selain zikir. Mau caranya, mau esensinya, tidak ada yang melampaui zikrullah. Kita alhamdulillah sudah dibekali itu, tinggal diamalkan saja. Yang ketiga, bahwa zikir adalah media yang paling dapat menghantarkan, yang dapat mengusulkan kita dekat dengan Allah. Yang lain-lain
yes. Yang lain, no. Hanya zikir yang bisa mengantarkan dekat dengan Allah. Saya hanya menyampaikan saja isi buku itu, dan saya aku yakin benar itu. Ingat Pak, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh murid kalau ingin diakui sebagai murid, ingin satu warisan dengan mursyid. Kalau kita ingin satu warisan dengan pengusaha sepuh, 3 hal Pak, harus diperhatikan. Kaitan dengan ini, kaitan dengan zikir itu paling utama di antara hal yang utama. Saya percaya itu Pak, saya yakin itu Pak, karena ini pernyataan beliau. Zikir dalam pendekatan diri kepada Allah yang paling utama, saya yakin itu. Yang kedua, yang ketiga, bahwa zikir sebagai media yang paling utama dapat menghantarkan dekat dengan Allah. Saya yakin itu. Makanya kalau kita ingin dianggap, diakui sebagai murid pengusaha Allah, 3 hal perhatikan. 1, ya, mahabbah. 2, takdim. 3, husnudzon. Silakan saya temukan dalam salah satu kitab itu. Ya. Saya temukan, saya dengar dari beberapa pencerahan juga ahli tersebut juga tentang itu semua. Dan saya yakini benar adanya. 1, mahabbah. Mahabbah ini harus ditancapkan dalam jiwa kita masing-masing, bahwa apa yang pemirsa Abah Sepuh Abah sampaikan kepada kita itu adalah benar. Kita mencintai ajaran itu. Buktinya apa? Diamalkan Pak, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha. Pertama ditafsirkan begitu. Mengakibat kita lakukan seperti sholat sudah laksanakan. Ini bukti mahabbah. Bohong kalau mahabbah kalau sama zikir jalan, khotaman apalagi, mengakibat apalagi, terabaikan karena lama dan jauh dan sebagainya. Kalau sudah ada mahabbah kan jauh, tidak jadi hambatan. Panas, jadi hambatan. Mahal, terabaikan. Kan begitu. Hujan panas, mahal, jauh, itu terabaikan. Semua ada mahabbah itu. Kalau per hari ini kita dikir jarang, pertengahan jarang, mengakibat apalagi, berarti bohong mahabbahnya. Yang seperti itu mau aja aku murid dah bersama payah. Abah ribut, abah payah mau gitu. Maaf, kita memaafkan saja. Orang yang lakukan masalah abah, aku murid abah. Dikir apa abah payah gitu. Ditinggal abah, juga cari dulu yang kan abah senang teh dikir. Abah senang teh khotaman, senang teh mana ibadahnya sebagainya. Kalau itu kita amalkan berarti itu yang Abah sukai. Kalau itu yang Abah sukai maka Abah akan cinta kita. Itulah bukti cinta kita kepada Abah juga, kan gitu. Mahabbah. Yang kedua, takdim. Takdim itu adalah mengamalkan apa yang Abah suka. Untuk tadi bohong aku kepada cinta, tapi tidak takdim. Tadi apa? Mengamalkan apa yang berikan apa adanya, dari tamihan, dari kilangan apa adanya saja. Ini takdim namanya. Tidak berani menambah, tidak berani mengurangi, apalagi meninggalkan. Tidak akan berani. Kita berusaha sebisa mungkin dalam hal itu semua. Kenapa? Takdim. Takut tidak diakui sebagai murid. Makanya tumbuhkan mahabbah. Cara apa? Amalkan dan cara taklim itu. Amalkan apa yang Allah tindakan kepada kita. Jangan diabaikan. Kemudian yang ketiga baru husnudzon. Harus berbaik sangka kepada Allah itu. Kalau hari ini kita merasa belum dapat apa-apa, belum merasakan apa-apa, jangan berhenti terus saja gitu. Amalkan saja, nanti juga akan sampai pada tujuan itu.
Ya, jangan baru 2-3 kali pikir, baru 2 hari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun dikir belum terasa apa, berhenti dikir, mencari yang lain. Wah, itu tadi itu bahaya yang begitu. Semakin mencari orang, semakin jauh dari Allah. Semakin jauh, ya udah biarkan sudah jauh. Susah kan dipanggil, itu kan susah dipanggilnya. Ini kalau ada sepeda, apa dipanggil itu sering, susah, kita nggak jauh. Makanya temukan ini: 1 mahabbah, 2 takdim, 3 husnudzon, MTH. Apa? MTH, mahabbah, takdim, husnudzon, bahwa apa yang Abang berikan ini adalah terbaik untuk kita. Amalkan saja sebisa kita. Kata kaidah, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa kita kerjakan sesempurna, jangan tinggalkan, lakukan sebisa kita. Jangan terlalu sibuk, awalnya 3, ke ujung ditinggalkan, bahaya. Kalau bisanya 3, ya 3 aja dulu. Tapi harus ada kekuatan, ada muncul motivasi untuk mengcovernya di waktu yang lain. Jangan merasa puas di angka 3 itu, bahwa kita selesai di situ. Tidak, itu akan sangat sulit gampang terasakan kalau hanya 3 saja. Nah, jadi itu bahwa zikir itu paling utama di antara hal-hal yang utama. Tidak ada yang utama selain zikir. Bahwa ini kita mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Tidak mendekatkan dengan tauhid yang paling mendekatkan selain Allah, tidak ada. Selain itu saja. Yang terakhir, zikir ini sebagai penghantar usul Allah. Tidak ada yang lain. Hanya itu. Nah, ini sudah jelas siapa menunjukinya, sudah jelas contohnya, sudah jelas ujrohnya, kan sudah jelas semua. Tinggal kita mengamalkan. Tapi ingat, ketika mengamalkan harus melestarikan, harus mengamalkan. Karena ada banyak orang mengamalkan dengan tidak melestarikan, dengan tidak mengamalkan, ditambah dan dikurangi sebagainya. Ada yang begitu, Pak. Maka bagi kita yang istiqomah di gerbong ini, wayahna gitu, jangan menambah, jangan mengurangi, terlebih jangan tidak mengamalkan, harus mengamalkannya dengan melestarikan dan mengamalkan. Ujungnya apa? Saya menemukan dalam kitab itu, dalam kitab Tausidur yang sering kita pelajari setiap bulan ini, bahwa targetannya itu kalau orang sudah terbiasa zikir banyak dan sering, maka akan menjelma menjadi ahli zikir. Ini yang dibutuhkan. Beda, Pak, antara tukang dengan ahli, beda sekali. Kalau tukang itu pamrih, Pak. Kalau ahli ikhlas dia. Itu bedanya. Mengapa harus sering? Mengapa harus banyak? Supaya jadi ahli zikir, Pak. Ini yang makanya. Bukan jadi tukang, tukang bikin bukan, ahli bikin. Tukang bikin mah, lalu kurang bikin sampai 2 meter poe, dia cenderung terlalu miskin, dia sampai bikin apa? Tukang, bukan tukang mah, kan begitu. Beda ahli mencintai pekerjaannya apa kalau ahli itu? Ada dosen tukang, ada ahli dosen, beda. Kalau dosen ahli itu dibayar mengajar. Kalau tukang ajar, nunggu ujroh, nunggu upah, diupah aja, diupah, tenaga, Pak. Sambil kita itu diupah, diupah, malah ya Pak. Nah, ini bahaya. Maka para sahabat dalam buku itu kita berusaha untuk menjadi ahli zikir. Apa salahnya? Banyak zikirnya. Apa salahnya? Sering zikirnya. Jangan merasa cukup dengan tiga. Nah, itu bisa kapan bisa kita rasakan? Jadi merasakan hadirnya Allah itu masih lama dengan 3 ini. Jadi kalau sudah sering banyak, maka kita akan jadi ahli zikir. Quran menyebutkan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kepada mereka, siapa? Ya pada saat asbabul anum yang masuk kata ahli zikir.
mikir, nah salah merasakan itu. Maka berharap kita pun di ikhwan-ikhwannya, murid-murid beliau, ya harus berusaha seperti ini, jangan mikir supaya ikhlas tadi perasaan Kiai sampaikan. Jadi tidak pamrih, mau jadi kaya, anak-anak, miskin lebih baik, berarti terus, dan miskin itu akan mikir. Usaha yang maju, akhirnya mikir, kan gitu, kan luar biasa. Yang saja, nah, tidak ilmu, miskin lain, miskin nah, tidak ilmu terus gitu. Kan indah kalau sudah begitu. Ini yang diharapkan. Nah, hanya modalnya sering banyak Pak dikirim. Jangan cukup dengan 3 kuasa ikuti luka, irahat, kata sana. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ini baru 3 slide. Masih ada 80 slide di belakang Pak. Masih banyak. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, tidak dibuat lalai oleh harta dan anak-anak dari berzikir kepada Allah. Ini ada ayatnya jelas mengingatkan itu, bahwa saya membulatkan bahasa Quran ini. Anak-anak, harta ini adalah hal-hal yang berbau duniawi, apapun itu, mau profesi, mau apa yang kita miliki, itu jangan mengganggu dikir. Kalau kata penguasa UAJ, Romayah, harta itu jangan dibawa ke hati, cukup di tangan saja. Kalau dibawa ke hati, kita gelisah, tidur gelisah, penuh dengan kekhawatiran. Khawatir kita pergi ke sana, rumah kita, tanah kita, kamu kejar orang dan sebagainya. Kalau harta itu masuk di hati, ada pernyataan, al-mal kana mal khadimuka wa anta khadimul maula. Ingat itu, bahwa kana mal khadimuka, harta kekayaan itu adalah pelayan kita, hanya sebatas sarana saja untuk ke Mekah, untuk sholat, untuk infak, menafkahi istri, itu saja, selesai. Tidak masuk di hati. Urusan nambah, urusan kurang, urusan hilang, bukan urusan kita. Abaikan saja itu semua, bahwa dikir saja, bahwa dikir tidak boleh terganggu oleh itu semua. Hal-hal yang sifat duniawi, dikir saja. Mau banyak harta, mau tidak banyak harta, dikir saja. La ilaha illallah. Barangkali itu dulu, mesti ada buahnya. Lainnya Bapak Ibu sudah besok mengikuti penampilan supaya tidak ngantuk besok. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Bukan tidak senang, bukan tidak ada materi, mesti ada materinya. Pak Ahli kita lihat di sini banyak materinya. Kali sering saya sampaikan di perkuliahan. Jadi ada banyak. Tapi sebagai sini saya kira tidak mungkin waktunya. Kalaupun masih ada hal yang ditanyakan, bisa ikut kuliah di pasca sarjana di ITMO di Lubu, saudara atau teman, tetangga atau istri atau suami, silakan bisa ikut kuliah. Tidak dengan usia Pak. Kalau di pasca itu, kalau S1 masih memang ada usia. Jadi kalau S2 mau yang sudah 70 tahun, mau yang sudah 27, maka bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Baiknya dari Allah, buruknya kalau ada itu tentu ke dosa sendiri. Alhamdulillah ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.